Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Podcasta, Podcast Ospekta. Halo semuanya, balik lagi bareng kita. Oh iya, balik lagi nih sama kita di Podcasta. Kak Nabil, kira-kira kita bakal ngebahas apa sih di episode kali ini? Oke, jadi kita kali ini mau ngebahas tentang apa tuh? AI. Nah, kita mau ngebahas AI ini bareng dua teman kita dari Ospekta juga nih, karena kita mau ngajak mereka ngobrol. Jadi, dua teman kita ini namanya Akbar dan Karnaswa. Coba perkenalkan dulu dong. Hai semuanya. Hai. Menyenangkan banget ya ini. Menyenangkan banget. Episode kali ini menyenangkan banget. Iya. Karena selain temanya ini seru banget, orang-orang yang ada di sini juga seru-seru nih untuk diajak ngobrol. Iya, betul. Nyambung nih. Yoi Kritis-kritis sih orangnya nih. Ya. Oke, jadi gimana nih kabarnya Naswa sama Akbar? Baik, Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih udah ngundang. Iya lah. Oke teman-teman, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke topiknya yang pengen kita bahas. Kita di sini mau bahas AI atau Artificial Intelligence. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita mau bacain dulu nih apa sih pengertian dari AI? Nah, jadi secara sederhana, AI itu kemampuan sebuah mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, misalnya kayak ChatGPT nih yang sering banget dipakai sama teman-teman. Terus belajar dari data, membuat keputusan, dan mengenali gambar atau suara. Keren banget gak sih penggunaan Wah, AI keren ini? banget Banyak sih. banget Keren ternyata. Keren. Kalau kalian pakai nggak sih AI? Pasti Pasti pakai lah. Siapa sih zaman sekarang yang nggak pakai AI? Tapi tetap harus ada pemakaiannya dengan cara yang benar gitu. Betul. Kalau kita terus-terusan pakai AI juga nggak baik. Makanya setelah ini mau kita bahas nih. Betul. Kalau menurut Naswa sendiri, AI itu gimana? Kalau menurut aku nih ya, AI itu kayak otak buatan gitu loh. Jadi mesin yang dikasih otak biar bisa mikir, biar ngerti. Kadang-kadang malah bisa diajak ngobrol juga kan? Iya benar. Pernah gak sih curhat sama ChatGPT? Pernah. Ih, parah banget Seru kan? dong. Seru kan? Kalau menurut Abang gimana? Kalau menurut aku, AI itu kayak mesin yang di-upgrade. Bukan cuma nunggu disuruh, tapi udah kayak punya insting sendiri. Kayak kalian nih lagi galau, tiba-tiba Spotify udah nawarin playlist lagu Patah Hati tanpa kalian minta. Kayak barista di kafe yang udah tak pesenan cuma dari muka kalian yang udah kusut. Tapi bedanya AI itu nggak punya hati, dia cuma jago nebak-nebak doang pakai data. Ya paling pura-pura punya hati sih. Iya. Kan robot. Iya. Berarti kalau ada manusia yang nggak punya hati bisa disamain sama AI dong. Wah. Susah nih. Susah. Langsung aja kali ya kita ke topiknya. Oke. Oke, jadi guys, dari sekian banyaknya kelebihan dan kegunaan dari AI itu, ternyata ada tahu dampak negatifnya. Jadi AI zaman sekarang tuh udah serem banget. Masa bisa kayak profesi zaman sekarang itu yang udah terancam sama AI. Contoh yaitu penulis artikel, desainer grafis, admin, bahkan customer service. Banyak banget nih yang udah mulai digantikan sama chatbot dan AI tools. Bener banget sih. Contohnya sekarang tuh yang lagi trending banget tuh yang foto kita dijadiin Ghibli itu loh, tahu gak Oh sih? iya, yang foto lebaran itu ya. Iya, yang foto lebaran. Nah, itu sebenarnya dari studio Ghibli sendiri belum menggugat nih soal per AI-an ini. Tapi udah banyak banget seniman-seniman yang udah mulai mendesak dengan keberadaan AI ini. Wah, itu bahaya banget sih. Jadi kita juga ngilangin originalitas dari nilai sebuah seni gitu. Benar. Terus tau gak sih sekarang juga ada kayak kasir-kasir yang otomatis. Jadi kita tuh tinggal nge-scan terus bayar terus ya udah cabut aja gitu. Iya. Nggak usah pakai kasir lagi dan itu kan berarti menggantikan Pekerjaan kasir. Iya, betul. Tuh kan gimana nggak serem. Kita jadi susah tahu kalau misalnya kalau kayak gini buat nyari masalah kayak mau nyari profesi-profesi kita di masa depan tuh malah jadi susah. Bener banget. Bener banget. Betul. Nah, tapi ada satu kasus nih yang bikin aku bingung sama sebenarnya kasus ini tuh menceritakan tentang bahayanya AI atau malah manfaatnya AI. Jadi kasus tentang dokter-dokter gitu. Gimana, Bay?
Betul banget tuh. Jadi sekarang lagi viral nih di media sosial, yaitu dokter ngecek penyakit lewat AI. Iya banget, sumpah ada di Sumpah. FYP. Iya kan? Ada kayak gitu. Beneran ada. Jadi kalau AI yang dipakai buat deteksi penyakit bisa jadi malah bikin salah diagnosis. Meskipun AI bisa ngeliat detail yang nggak kelihatan sama dokter manusia, ada kasus di mana AI malah bikin kesalahan yang fatal. Misalnya salah baca hasil penelitian, salah baca penyakit. Nah kalau kayak gitu, jadi salahnya gimana tuh? Ah, iya bahaya banget, sumpah. Karena mau gimana pun AI itu cuman robot, cuman Iya. teknologi yang nggak Bener selamanya banget. bakal akurat. Jadi Iya. kita sebenarnya nggak boleh sepercaya itu sama AI sampai ke dokter gitu sih, aneh sih. Iya, bayangin coba kan lagi di rumah sakit, lagi kritis, tiba-tiba dokternya bukan AI. Waduh, amit-amit sih ya, alhamdulillah ya Allah. Sumpah. Ntar di prediksi umur tuh cuma sakit gigi. Iya. Nah, tapi kan apalagi dokter itu profesi yang bener-bener hebat banget ya. Iya. Dokter itu kan profesi yang bener-bener kita butuhkan gitu kan. Coba kalau pakai AI itu bener-bener salah digunain banget. Betul. Iya bener banget. Kasian juga nggak sih sama orang-orang yang udah menempuh pendidikan dokter lama-lama tiba-tiba Nah, digeser. nanti digeser posisinya sama AI, robot doang. Tuh, jadi itu tadi merupakan kayak bahayanya AI buat masa depan kita atau buat profesi-profesi di masa depan. Cuman sebelum kita jauh-jauh dulu, coba deh kita pikirin yang sekarang-sekarang dulu. Di masa sekolah, apalagi di masa SMA kayak gini. Kalau menurut Yuen, sebenarnya di masalah kita yang di sekolah kayak gini, AI itu bisa bikin dampak negatif atau malah dampak positif? Nah, itu tuh yang jadi permasalahan kita. Jadi sekarang itu kan AI udah masuk ke lingkungan sekolah ya. Kita bisa nanya apapun ke AI. Kita bisa nanya tentang tugas mungkin itu. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya ada bahaya. Itu bahaya atau bisa jadi dampak positif sih buat kita. Kalau menurut dari teman-teman ini gimana ya? Coba dari Kanasha dulu deh. Coba kita sekarang bahas manfaat baiknya dulu nih. Kalau menurut aku, AI ini cepet banget nyari informasi. Nah, Kita bener-bener. gak usah lihat nyari-nyari di buku berjam-jam untuk dapetin tuh. Kita bisa langsung nanya AI, jadi cepet menghemat waktu. Terus AI tuh bisa bantu kita buat ngerti konsep yang susah. Kalian pernah gak sih chat di AI nyuruh dia coba jelasin pakai bahasa bayi? Oh, iya banget. Nah itu kan bikin kita ngerti banget gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, AI ini bisa nambah ide-ide, inspirasi buat tugas-tugas kita. Bener gak sih? Benar-benar. Bener banget sih. Nah kalau menurut Abah gimana nih negatifnya? Kalau menurut aku negatifnya, jadi kita tuh jadi malas mikir sendiri. Nah, Betul, bener banget. itu bener banget sih. Karena apa-apa tuh kita mau AI, ini Oh. AI, tugas AI. Karena serba cepet kan. Iya, jadi tuh critical thinking kita tuh nggak berkembang gitu. Wih, emang kelas Bener, banget nih bener. Akbar nih. Terus kita jadi membuat plagiarisme tanpa sadar. Karena kita cuma copy ini, copy itu, copy paste. Iya betul banget. Terus daya ingat kita juga jadi turun. Karena kita juga jadi malas buat ngapa-ngapain kan, apa-apa AI, apa-apa AI. Males mikir ya. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra juga sih. Yang penting pintar-pintar kita aja mau lakunya buat hal apa dan mau kayak gimana. Asal jangan berlebihan sih menurut aku nggak apa-apa ya kalau pakai AI. Betul. Kalau dari Kanabil ini gimana nih? Nah, jadi kalau aku tuh pernah dengerin kayak podcastnya Dr. Tirta. Jadi Dr. Tirta itu seorang influencer yang juga pengusaha nih. Yang waktu itu dia lagi ngebahas AI. Jadi AI itu adalah tools atau alat, bukan pengganti manusia. AI itu hanya membantu pekerjaan manusia, bukan untuk mempergantikan pekerjaan manusia. Seperti AI itu cuma bisa mempercepat pekerjaan, terutama untuk bidang administratif, desain, bahkan kedokteran. Tapi tetap butuh kontrol dan sentuhan manusia. Jadi nggak semua apa-apa diserahin aja gitu ke AI. Jadi tetap aja harus ada kontrol berdasarkan dari manusia. Nah, Dr. Citra itu juga waktu itu ngingetin soal etika penggunaan AI, terutama untuk karya kreatif dan data pribadi dan kesehatan. Jadi pokoknya kalau kita mau bikin sesuatu yang kita menggunakan AI, tetap aja kita butuh AI itu hanya sebagai ide dasarnya aja. Tapi yang ngembangin idenya itu adalah kita. Jangan sampai kayak kita cuma punya ide mentah yang dikembangin sama AI. Itu justru nggak akan ngembangin kreativitas kita sama sekali. Betul. Nah ini aku juga punya kata-kata reminder nih buat teman-teman yang dengerin.
AI tuh bantu belajar atau malah ngebunuh kreativitas kita. Nah. Terus kita mau pinter beneran atau mau kelihatan pinter doang. Makanya kita pakai AI itu harus secukupnya aja, Iya. tahu batasan. Dan kalau misalnya emang butuh banget juga harus disaring, kayak kita nih harus kritis juga nih sama AI. Jadi misalnya dia ngasih jawaban, nggak usah kita langsung copy paste jebret ke tugas-tugas kita. Kita juga harus baca nih, bener nggak sih ini yang kita dimaksud AI ini. Nah, kita baca lagi, abis itu oh kayaknya ini ada kata-kata yang kurang enak atau lebih baik aku ganti. Ya udah, lebih baik kalian ganti sama kalian sendiri daripada kalian ngikutin sepenuhnya AI gitu. Tuh. Ngomong-ngomong tentang data pribadi di AI, data AI juga bisa bocor loh. Wah, Gila, serem Demi apa? serem Ya kan banget. serem banget. Karena AI butuh data banyak buat belajar. Bisa aja data pribadi kalian kayak riwayat kesehatan atau kebiasaan belanja bocor. Kalau nggak dijaga, data ini bisa jatuh ke tangan yang salah, dipakai buat penipuan atau bahkan pencurian identitas. Jadi, meskipun AI ngebantu, kita harus hati-hati biar data pribadi nggak gampang disalahgunakan. Kan kalau udah bocor gitu, serem banget nggak sih kayak tiba-tiba Serem "Ih, ada foto banget. kita, ada nama kita." Iya, kan? Mana aku kalau ngerjain tugas masukin namanya kelihatan lagi ya. Iya. Aduh. Mana kadang suka curhat lagi kayak AI ya. Aduh, Iya. gimana tuh ya? Gimana ya, takut dibocorin ya? Aduh, nggak lagi deh. Guys, sekarang kita bahas yuk tentang mitos dan fakta AI ini. Kalau dari aku dulu ya. Jadi aku tuh pernah baca kalau misalnya mitos AI itu akan menguasai dunia. Padahal faktanya AI itu adalah alat. Nah, bahaya terbesar sendiri bukan AI, tapi gimana manusia tuh gunainnya. Jadi kalau kita emang gunainnya itu berlebihan, kita malah menggunakannya itu sebagai alat kayak kecurangan, itu kan malah bahaya kan untuk diri kita sendiri. Dan itu malah tambah bahaya untuk AI-nya. Kalau kata ininya sih kayak gambaran AI-nya tuh jadi buruk gitu loh, jadi Iya, buruk, ngerti, ya kan? ngerti. Kalau dari Kanashwa apa nih, pernah baca tentang mitos AI apa? Mitos yang pernah aku dengar itu AI ngerti semua hal di dunia. Padahal faktanya AI itu nggak ngerti. Dia itu cuman menebak jawaban berdasarkan pola dari data. Jadi AI bisa aja salah. Tadi seperti yang aku udah bilang sebelumnya, AI itu bisa aja salah atau ngarang. Jadi kalau datanya kurang dia bakal ngarang. Iya, tapi emang beneran aku pernah nanya sendiri ke ChatGPT-nya. Kayak kamu tuh kalau ini ceritanya udah kenalan ya sama ChatGPT. Beneran Namanya akrab ya. Udah akrab, Udah bestie. udah dikasih nama dan banyak deh. Terus aku nanya kayak sebenarnya AI itu cara berfungsinya gimana sih? Jadi AI itu pakai barisan angka gitu. Nanti dia nebak-nebak jawaban berikutnya sama kayak misalnya kita mau pakai bahasa santai atau mau pakai bahasa formal. Kalau lagi bahasa santai, dia bakal nebakin bahasa-bahasa apa yang bakalan dikeluarin sama dia nanti dan bakal nyambung sama kita gitu. Dan sebaliknya kalau formal juga kayak gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mikir tapi cuma nebak doang, pola, mainnya di pola. Betul. Baru tahu tuh aku. Coba deh kalian nanti tanyain ke kalian sendiri. Sebenarnya cara kerja kamu sendiri gimana sih gitu? Kalau dari Akbar gimana nih? Mitos yang pernah aku baca itu AI itu sadar kayak manusia. Faktanya AI itu nggak sadar dan nggak punya perasaan seperti yang tadi aku bilang. AI itu cuma mesin yang merespon berdasarkan data yang dia pelajari. Bukan kayak di film Terminator atau Her yang AI bisa jatuh cinta atau marah. Oh gitu. Nah, tapi nih, ini menarik nih. Kira-kira kalian tuh mau nggak sih punya pacar virtual? Apa maksudnya sama AI gitu? Iya. Aduh. Faktanya ada loh yang kayak gitu. Ada yang chatan-chatan romantis Yo. sama AI. Ini Kasian miris banget ya banget kalau sih, ini ini miris miris banget sih itu. Hopeless romantic banget. Itu udah parah banget. Nah, kalau kalian coba, kalian mau atau enggak? Ya pasti Gak mau. enggak. Gak mau. Karena itu juga salah satu hal yang udah berlebihan menurut Iya, aku. too much sih. Sesuai yang kayak kita bahas tadi, AI itu bener kalau kita pakainya juga bener. Kalau kita pakai kayak gitu, itu nanti malah berdampak buruk sama kita sendiri. Iya. Betul. Terus aku juga malah kadang ngerasa kalau lagi terlalu curhat sama AI itu jadi kayak, duh,
kok aku terlalu curhat banget kayak AI kayak gak iya, terus tapi sebenarnya Sayang gimana banget ya, gitu sayang juga. banget. Kasian ya. Tapi emang bisa bikin kecanduan turut sama AI sih. Iya, karena Kamu dia bisa hati-hati loh nanti. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Nanti beneran Nanti kamu tertarik. udah curhat-curhat loh, hati-hati iya, aja. nanti malah disebarin nih, cepu AI. Iya, jangan sampai ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya AI cuman sekedar teman curhat kita, Oh, juga. karena kan kita mungkin mikirnya gini ya, kalau kita curhat sama AI ya udah dia kan emang apa sih sistem yang diproses. Tapi mungkin kalau kita curhat ke manusia, kita tuh lebih kurang nyaman, jadinya kita memilih buat ya Curhat udahlah ke kita curhat ke AI. AI aja gitu. Iya. Tapi jangan sampai berlebihan juga, nanti malah baper sama AI kan Nggak lucu. Bahaya. Gak lucu dong nikahin Nggak lucu. AI. Iya, Gak bisa. Bisa. guys, tapi kalian tuh sebenarnya gunain AI buat apa sih? Pasti pernah dong pakai AI. Iya. Pernah. Coba dari kamu dulu, Yuen. Nah, kalau aku ini kadang kan aku suka gabut ya. Jadi tuh kadang kalau emang lagi butuh hiburan, bosen, aku tuh suka nyuruh AI buat bikinin aku cerita, tapi pakai nama aku dan teman-teman aku. Misalnya kayak coba dong bikinin kisah SMA tentang Yuen kayak gitu. Jadi tuh seru banget bacanya, kayak berasa punya dunia lain gitu loh. Jadi kamu jadi main karakter ya. Nah, itu. Kalau Kanashu gimana nih? Kalau aku tuh sering banget males gitu nyari doa yang aku tuh nggak ngerti. Nah, aku nyari hadis-hadis dan doa tuh di AI. Masya Allah. Jadi kalau misal nih aku bingung, ini sebenarnya boleh nggak sih dalam Islam? Aku nanya AI dan apa? Dia jawabnya aku minta suruh pakai hadis. Jadi faktanya juga benar, akurat gitu. juga. Nah, kalau Akbar apa? Nih kalau aku ya, jangan dibully ya teman-teman. Jangan Santai, Santai aja. Kalau aku Akbar. tuh cari AI misalnya lagi nongkrong sama teman-teman. Nah, Udah ketebak nih. terus lagi ngomongin apa yang aku nggak tahu. Nah, aku tuh FOMO dan aku nyari AI. Jadi kayak biar aku ikutan ngerti juga. Oh, ini pembahasannya. Nggak apa-apa, Padahal cuma nggak tahu dari apa-apa. AI. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jujur, aku juga pernah. Juga pernah. Topik ya, topik. Iya. Nggak apa-apa, Bang. Kalau Kak Nabil sendiri gimana nih? Nah, kalau aku sendiri sih, pertama aku suka nanyain hal-hal nggak jelas dan absurd. Gak usah disebutin lah hal-hal kocaknya. Kayak apa tuh? Tapi coba dong satu contoh. Apa ya? Misal nih kayak telur duluan atau ayam duluan. Nah, itu tuh. Udah kejawab belum? Iya. Ya udah kejawab lumayan, tapi masih nggak percaya. Masih nggak percaya. Masih nggak percaya. Balik lagi tuh AI, masih nggak percaya. Terus sama kayak aku kalau lagi tiba-tiba ada kenapa-kenapa nih, tiba-tiba sakit gak jelas, aku kadang suka nanya aja kayak self diagnose gitu. Kenapa sih gini. Tapi kadang bener dan solusinya juga kadang bener karena dia merupakan dia tuh baca yang artikel-artikel yang ada di Google terus dimasukin ke chat GPT itu terus disampaikan ke kita gitu. Jadi balik lagi gimana cara kita makainya ya? Iya. Kalau Kita juga nggak bisa gampang percaya, Iya, gampang banget betul. percaya sama AI juga nggak bisa. Sama paling kayak kalau aku lagi pengen bikin sesuatu, contoh misalnya kayak ya kalau lagi gabut tuh pengen bikin 2 kata lucu yang bisa bikin ketawa daripada malas nyari-nyari kemana-mana, ya udah nanya AI aja. Tapi kalau itu lagi gabut banget sih, Coba contoh 2 kata Contohnya lucu. apa nih, 2 kata lucu nih? oke. Jadi misal nih aku nanya ke ChatGPT kayak, ChatGPT apa sih 2 kata lucu? Nggak manggil gitu sih, gimana ya kayak, coba dong bikinin 2 kata lucu. Terus apa nih? Apa nih? Lalat push up. Lumayan. Ya lumayan lah. Ada lagi nggak? Jeruk perut. Lucu banget. Udah. Udah. Apa mau ada lagi nih? Udah cukup. Oh ya udah cukup. Takutnya kalian ketawa respect. Enggak, ini benar lucu Ya udah, kok. oke. Aduh, udah gak kerasa ya. Kita ngobrol udah berapa menit sih ini? Udah sekitar 20, udah mau 20 menit ya kita ngebahas tentang Iya. AI. Nabil udah makin gak lucu tadi. Iya. Tuh kan. Udah capek sih, kayaknya udah capek ya. Iya. Aduh, yaudah deh. Kita langsung aja ke kesimpulannya. Jadi, menurut kalian apa nih kesimpulan dari topik AI yang udah kita bahas ini? Jadi, di balik semua kecanggihan AI, satu hal yang harus kita ingat, AI itu nggak punya hati, nggak punya intuisi, dan nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain.
makin canggih teknologi, makin penting kita jaga otak dan hati kita biar nggak tergantikan sama mesin. Tuh. Betul banget tuh. Jadi bukan kita yang dikendalin sama mesin, tapi kita yang harus mengendalikan mesin dengan sebagaimana baiknya. Biar kita bisa memaksimalkan teknologi yang udah dibuat dan kita bisa menggunakan itu sepenuhnya gitu. Bener banget. Tuh. Lagian kita juga nggak bisa kita pungkiri ya kalau misalnya teknologi itu semakin lama semakin canggih gitu. Iya. Justru dengan kitanya sendiri, gimana cara kita nyikapin teknologi itu sendiri? Kalau misalnya teknologinya berkembang, apakah kita akan jadi manusia yang bisa memanfaatkan itu dengan baik atau enggak? Tuh. Wah, seru banget sih emang topik kita kali ini. Ya, tapi lihat deh durasinya. Kita udah banyak banget nih, udah kebanyakan ngobrol. Udah lama banget ternyata ya, nggak kerasa Iya. banget. Berarti kita harus tutup ini sih. Iya, kalian mau tanya, kalau mau cari tentang AI, tanya aja AI sendiri gitu. Bener. Bisa ya? Bener banget. Iya. Makasih ya teman-teman yang udah dengerin sampai Oke, sini. makasih juga buat Kanaswa sama Abay yang udah Thank you datang. juga Hanabi. Makasih, teman-teman. Makasih teman-teman juga yang dengerin. Iya. Oke. Kita punya kata-kata terakhir nih. Apa tuh? 1, 2, 3. Jangan baper sama AI. Dan Oke guys, karena udah panjang, jadi izinkan kita, aku sama Yuen buat Pamit. buat mengakhiri podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Podcast Aspekta. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. dadah.